Jangan-jangan kita malah sering marah ketika menjadi seorang leader. Ingat, tugas utama pemimpin itu memberikan arah, bukan marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para leaders, bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspirational. Sebagai seorang leader, kita perlu terus berlatih untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa. Bulan Ramadan telah tiba dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari bulan suci ini. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan ayat Al-Quran yang sering dibacakan pada bulan ini adalah surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan berpuasa kepadamu sebagaimana orang-orang yang terdahulu, ya. Supaya apa? Supaya kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan dari puasa menjadikan kita orang yang berpuasa. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa tujuan berpuasa adalah agar para pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Pelajaran penting dari ayat ini adalah bahwa arah dan tujuan suatu perbuatan sangatlah penting. Para pakar leadership pun mengatakan bahwa tugas pertama seorang leader adalah menetapkan arah atau menetapkan tujuan. Puasa tujuannya adalah takwa. Oleh karena itu kita perlu tahu apa indikator orang yang bertakwa agar bisa mengukur diri apakah puasa kita berhasil atau tidak. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 134-135, ciri orang bertakwa itu ada 4. Yang pertama, alladzina yunfikuna fisaroi wadoroi. Mereka yang rajin berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Sementara yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarah. Dan yang ketiga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan indikator yang keempat adalah orang itu bertaubat dengan sungguh-sungguh kalau berbuat salah atau meminta maaf kepada orang lain kalau dia salah. Saya, Anda, kita semua sudah menjalani Ramadan berulang-ulang. Mari kita bercermin diri, apakah kita sudah mencapai indikator yang telah ditetapkan dalam puasa? Mari kita ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Sudahkah budaya berinfak mengkristal dalam diri kita? Apakah kita sudah terbiasa berinfak walau dalam keadaan ekonomi yang sulit? Kalau sudah terbiasa berinfak, apakah yang kita keluarkan dalam jumlah yang pantas atau hanya sekedar recehan? Leader kok infaknya recehan. Sebagai seorang pemimpin, seyogyanya kita bisa menjadi teladan menghidupkan budaya berbagi atau berinfak. Cepat membantu apabila anggota tim kita mengalami kesulitan. Dalam arti yang lebih luas, sebagai seorang pemimpin, mari kita upayakan agar kesejahteraan orang-orang yang kita pimpin terus meningkat sampai mereka mampu mencukupi kebutuhannya dan agar mereka juga lebih leluasa berinfak kepada banyak orang. Indikator orang yang puasanya berhasil juga mampu menahan amarah. Perasaan marah biasanya dilampiaskan dalam bentuk ucapan serta umpatan, celaan dan semacamnya. Atau dalam bentuk perbuatan seperti memukul, menendang, dan semacamnya. Ngeri kan? Kadang-kadang kebun binatang keluar, itu orang marah. Ya. Menahan marah berarti menahan diri dari ucapan atau perbuatan yang menjadi bentuk pelampiasan marah tersebut. Sudahkah mampu menahan amarah? Menjadi karakter dasar atau kebiasaan berulang kita sebagai seorang leader? Jangan-jangan kita malah sering marah ketika menjadi seorang leader. Ingat, tugas utama pemimpin itu memberikan arah, bukan marah-marah. Oke, indikator berikutnya, orang yang puasanya berhasil adalah memaafkan kesalahan orang lain. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempunyai kebiasaan memaafkan kesalahan orang yang berbuat kesalahan kepada kita?
Atau kita masih punya kebiasaan mengungkit-ungkit kesalahan orang di masa lalu. Ya. Padahal mungkin sudah lama sekali kejadian itu. Apakah kita sudah enjoy mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang pernah menyakiti atau merendahkan kita? Ya. Kapan terakhir Anda mendoakan kebaikan kepada orang yang pernah berbuat kesalahan kepada Anda sebagai bukti bahwa Anda telah memaafkan orang itu? Ingat para leader, menurut seorang ahli bernama Scott Peck, ya, dia melakukan riset, ternyata salah satu penyebab penderitaan dalam hidup yang jarang disadari oleh pelakunya adalah tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, siapa saja yang pernah bersalah kepada Anda? Sudahkah Anda maafkan? Sudahkah Anda berbuat kebaikan kepada orang tersebut? Bila sudah, selamat. Berarti Anda memenuhi indikator puasa Anda berhasil. Indikator yang keempat yang menunjukkan bahwa puasa Anda berhasil adalah memohon ampun atau meminta maaf. Tak ada manusia biasa yang tak pernah berbuat salah. Ya. Saya pernah berbuat salah, saya pernah berbuat dosa. Anda pun juga pernah berbuat salah, Anda pun juga pernah berbuat dosa. Itu manusiawi. Tetapi orang yang puasanya berhasil akan segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama tersebut. Sementara apabila kesalahannya kepada orang, ya, Anda perlu segera meminta maaf meskipun kepada anggota tim maupun orang yang lebih muda dibandingkan kita. Kalau kita salah, ngaku saja dan minta maaf saja. Itu pertanda kita memenuhi indikator bahwa puasa kita berhasil. Indikator yang keempat. Bagaimana? Apakah Anda termasuk orang yang mampu meraih tujuan berpuasa? 4 indikator tersebut terwujud? Atau jangan-jangan saya hanyalah manusia yang mendapatkan lapar dan dahaga saat puasa? Karena memang betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa, ya, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi, semoga Anda dan saya tidak termasuk di dalamnya. Oke, para leader, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tombol lonceng agar manfaat channel ini tersebar luas. Saya berharap Anda semakin sukses mulia dan menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin.